Pada umumnya, orang-orang menerima bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7. Namun, Islam baru mulai berkembang pesat seiring dengan kemundurannya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha serta semakin banyak berdatangan pedagang-pedagang dari Gurajat, Arab, dan Persia. Terdapat 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu teori Gurajat, teori Makkah, dan teori Persia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Itulah sebabnya Islam disambut baik oleh masyarakat. Penyebaran agama Islam dilakukan melalui beberapa saluran, yaitu dengan perdagangan, pernikahan, pendidikan, tasawuf, dakwah, dan kesenian. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, didirikan sekitar abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Letaknya di pesisir timur Laut Aceh, tepatnya di sekitar Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Kerajaan Samudra Pasai mencapai kemakmuran pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik berhasil menyusun sistem pemerintahan dan angkatan perang yang apik. Hal ini membuat Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di Selat Malaka. Selain berdagang, mata pencaharian penduduk di Kerajaan Samudra Pasai pada saat itu adalah bertani. Kerajaan Aceh berdiri sekitar awal abad ke-16. Kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara dengan pusatnya di Kota Raja, Banda Aceh. Mereka mulai mengalihkan pelayarannya ke Kerajaan Aceh. Akibatnya, Aceh menjadi daerah perdagangan yang ramai. Mata pencaharian penduduk Kerajaan Aceh adalah petani lada. Setelah Sultan Ibrahim menaklukkan Pedir yang kaya akan lada putih, Aceh semakin bertambah makmur dan menjadi sumber komoditas lada dan emas. Pelabuhan yang terletak di wilayah Aceh menjadi pelabuhan transit barang-barang yang dijual dari dalam negeri ke luar negeri dan sebaliknya. Kerajaan Demak adalah kerajaan yang didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15. Kerajaan ini terletak di daerah Bintoro dekat muara sungai Dernak. Pusat kerajaannya terletak di antara Pelabuhan Bergota dan Jepara. Kerajaan Demak mendapat dukungan dari daerah-daerah yang telah menerima pengaruh Islam. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Kerajaan Demak adalah petani. Demak dikenal sebagai penghasil beras dan menjadi pelabuhan transit. Demak juga menjalin hubungan dagang dengan Malaka dan Makassar. Raden Patah adalah putra dari raja terakhir Majapahit yang bernama Brawijaya kelima. Raden Patah berguru pada Sunan Ampel dari Jawa Timur. Raden Patah digantikan oleh putra mahkotanya yaitu Adipati Unus. Adipati Unus kemudian digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Trenggono. Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1586. Kerajaan Mataram Islam terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di Kota Gede, Yogyakarta. Mata pencaharian utama dari penduduk Kerajaan Mataram Islam adalah bertani. Namun di daerah pesisir, mata pencaharian utama penduduknya adalah nelayan dan pedagang. Raja pertama Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya. Ia memerintah dari tahun 1586 hingga 1601. Penembahan Senopati digantikan oleh putra mahkota bernama Mas Jolang yang memerintah dari tahun 1601 hingga 1613. Mas Jolang digantikan oleh Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Senopati ing Alogo Ngabduras, lebih dikenal sebagai Sultan Agung. Pada masa tersebut, wilayah Mataram bertambah luas meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sultan Agung juga berhasil menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Pada tahun 1755, Mataram pecah menjadi 2 karena perjanjian Giyanti, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesuhunan Surakarta.